Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah idza nahnu bi khair. Nah, baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan simak video berikut ya. Selamat belajar. Nah, sekarang kita belajar tentang beriman kepada uluhiyah Allah. Tauhid uluhiyah yang pertama yakni makna tauhid uluhiyah. Apa sih makna tauhid uluhiyah itu? Makna tauhid uluhiyah adalah kepercayaan yang pasti bahwa hanya Allah semata yang berhak atas segala bentuk ibadah, baik lahir maupun batin. Jadi, segala bentuk ibadah hanya bisa ditujukan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Sebagaimana di dalam ayat tersebut, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi, yang berhak atas segala bentuk ibadah hanyalah Allah semata, tidak ada yang lain. Nah, setelah mengetahui makna tauhid uluhiyah, sekarang mengenai beriman kepada tauhid uluhiyah. Apa sih beriman kepada tauhid uluhiyah itu? Beriman kepada tauhid uluhiyah adalah mengakui bahwa Allah yang berhak disembah dengan segala bentuk ibadah. Jika maknanya tauhid uluhiyah tadi adalah kepercayaan, masih hanya kepercayaan saja, maka di beriman kepada tauhid uluhiyah ini kita benar-benar mengakui bahwa yang berhak disembah dengan segala bentuk ibadah adalah Allah. Bagaimana caranya? Kita menyembah Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah, berdoa hanya kepada Allah, bersujud dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai manusia, kita tentunya sangat membutuhkan kepada Allah. Seperti contoh kita di awal, yaitu sebuah rumah. Rumah tentunya sangat membutuhkan pemilik rumahnya. Kenapa seperti itu? Karena rumah yang tidak dibersihkan pasti akan terlihat sangat kotor. Jadi, sama seperti kita pasti membutuhkan dengan pencipta kita. Kita membutuhkan ampunannya. Bagaimana jika kita tidak mendapatkan ampunannya? Tentu kita ini adalah orang-orang yang sangat kotor. Ketika minta pengampunan juga seperti itu. Kita harus benar-benar tunduk, benar-benar patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Di dalam ayat ini menggunakan konteks hanya. Jadi hanya kepada Allah lah kita berhak menyembah, hanya kepada Allah lah kita berhak memohon pertolongan. Kemudian pentingnya beriman kepada tauhid uluhiyah. Pentingnya beriman kepada tauhid uluhiyah ini tampak pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, di manakah tampak tauhid uluhiyah? Yaitu tujuan penciptaan jin dan manusia. Apa tujuan diciptakannya jin dan manusia? Yaitu untuk beribadah. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Allah. Kemudian yang kedua, tampaknya tauhid uluhiyah pada yang kedua adalah Rasul diutus dan diturunkan kitab kepada Rasul
untuk menetapkan dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Apa buktinya? Buktinya ada di dalam dalil berikut ini. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Jadi, di setiap umat yang ada di bumi ini pasti ada Rasulnya. Kemudian yang ketiga, tampaknya tauhid uluhiyah, yaitu kewajiban pertama bagi manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka ta'ti qauman min ahli kitabin falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Yang artinya, sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum dari kalangan ahli kitab. Karena itu, pertama kali yang hendaknya engkau serukan kepada mereka adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Jadi, kewajiban pertama bagi manusia adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian di sini kita akan membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah di sini terdapat maknanya. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Di dalam kalimat la ilaha illallah juga terdapat rukun-rukun la ilaha illallah. Apa saja rukun-rukun la ilaha illallah? Rukun-rukun la ilaha illallah hanya ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu adalah peniadaan. Apa maksud dari peniadaan tersebut? Peniadaan ibadah kepada selain Allah. Jadi di dalam kalimat la ilaha, di situ ada kalimat la artinya adalah tidak ada, jadi penafian. Peniadaan apa? Ilaha, peniadaan ibadah kepada selain Allah. Illa, di situ ada isbat, ada penetapan. Apa penetapannya? Penetapan bahwa ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah semata. Sehingga lafadznya adalah la ilaha illallah, peniadaan tidak ada sesembahan selain Allah. Di dalam kalimat la ilaha illallah, selain ada makna dan rukun-rukun kalimat la ilaha illallah, maka ada juga syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Kita sebagai orang Islam harus memenuhi 7 syarat kalimat la ilaha illallah tersebut. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, mengetahui maknanya. Jadi kita harus mengetahui apa makna la ilaha illallah. Nah, tadi sudah dibahas ya, makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah yakin. Jadi, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kalimat tersebut benar-benar ditujukan hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah menerima. Jadi, ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus siap dengan konsekuensinya, yaitu menerima perintah Allah untuk sholat, menerima perintah Allah untuk zakat, menerima perintah Allah untuk haji, dan menerima perintah Allah untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan segalanya yang ada di bumi. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah saja. Yang keempat yaitu patuh. Patuh terhadap segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kelima adalah jujur. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus benar-benar jujur di dalam hatinya. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain. Yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas di sini adalah membersihkan amal dari debu syirik, yaitu dengan cara tidak mengucapkan kalimat tersebut karena tujuan duniawi. Jadi, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya urusan dunia. Yang ketujuh adalah mahabbah, yaitu kecintaan. Kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar cinta kita kepada Allah, maka begitu pula Allah cinta kepada kita. Selanjutnya adalah ibadah. Di dalam ibadah terdapat maknanya. Apa makna ibadah? Makna ibadah adalah seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Contohnya adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya, khauf kepada Allah, tawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, sholat, zakat, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui banyaknya bentuk ibadah, maka segala bentuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah itu disebut ibadah. Kemudian ada rukun-rukun ibadah. Rukun ibadah yang pertama adalah kesempurnaan adzul wal khauf, yaitu kesempurnaan tunduk dan takut. Seberapa tunduk dan takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu tunduk terhadap segala perintahnya dan takut mengenai azabnya jika kita tidak melakukan perintah Allah. Rukun yang kedua adalah kesempurnaan al-hub, yaitu kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah melakukan al-hub kepada Allah, maka dengan mudah kita akan menyempurnakan adzul wal khauf kepada Allah. Karena dengan cinta tersebut, maka tidak akan ada paksaan untuk tunduk dan takut kepada Allah. Kita merasa ikhlas karena cinta kita kepada Allah, maka kita ikhlas tunduk dan patuh kepada Allah. Sekarang kita membahas tentang tauhid adalah syarat diterimanya ibadah. Apa saja syarat diterimanya ibadah? Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan adanya syarat yang nomor 1 ini, kita harus menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang kedua yaitu menyembah Allah dengan ittiba' Rasulullah. Jadi ibadah itu tidak akan diterima kecuali sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di sini kita akan membahas kalimat aslama wajhahu. Apa yang dimaksud dengan aslama wajhahu? Yaitu merealisasikan tauhid sehingga ia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan arti dari wahuwa muhsinun yaitu sedangkan ia berbuat baik. Maksudnya ittiba' Rasulullah. Jadi di sini amalan ibadah harus sesuai syariat dan tuntunan Nabi SAW. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pembahasan syirik.
Syirik di sini merupakan lawan dari tauhid uluhiyah. Syirik merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru may yushraka bih", yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua, dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana firman-Nya, "Inna syirka la zulmun azim", sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang ketiga, syirik merusak ketaatan dan melenyapkan pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yang keempat, menyebabkan pelakunya masuk neraka. Jadi pelaku syirik akan masuk ke dalam neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik kecil dan syirik besar. Contoh dari syirik kecil adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa pelakunya akan terjerumus ke dalam syirik besar. Karena contoh syirik besar adalah meminta rezeki kepada selain Allah. Bermula dari menjadikan kuburan sebagai masjid, tidak menutup kemungkinan dia akan minta pertolongan kepada mayat yang ada di dalam kuburan tersebut. Jadi, dari awalnya dia melakukan syirik kecil, maka dia akan terjerumus ke dalam syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang terakhir adalah beriman kepada asma wa sifat Allah. Apa makna beriman kepada asma wa sifat Allah? Makna beriman kepada asma wa sifat Allah adalah menetapkan nama dan sifat Allah untuk dirinya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antara sifatnya adalah Ar-Rahman, sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sifatnya ada Ar-Rahman dan ada Ar-Rahim. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwas samiul basir. Sifat Allah ada As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian di dalam surat Luqman ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal azizul hakim. Sifat Allah adalah Al-Aziz dan Al-Hakim. Setelah kita mengetahui makna beriman kepada asma wa sifat, selanjutnya terdapat buah iman kepada asma wa sifat Allah. Apa buah iman kepada asma wa sifat Allah? Yang pertama, kita sebagai umat Islam lebih mengenal Allah. Yang kedua, kita dapat memujinya dengan menggunakan asma wa sifatnya. Kemudian, kita dapat berdoa dengan asma wa sifatnya. Dan kita mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik di dunia serta kenikmatan di akhirat. Sudah paham kan dengan pembelajaran kita kali ini? Baiklah, jika sudah paham, silahkan dicoba untuk mengerjakan link soal yang ada di bawah ini. Selanjutnya saya tutup